Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diska Dwi Lestari dengan NIM 230210102083. Di sini saya akan memberikan opini saya mengenai kurikulum Indonesia saat ini. Nah, kurikulum pendidikan di Indonesia sendiri telah mengalami berbagai perubahan, mulai dari kurikulum tahun 1947, 1964, 75, 84, 94, kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004, KTSP pada 2006, kurikulum 2013, serta kurikulum yang saat ini kita gunakan yaitu kurikulum Merdeka. Perubahan ini mencerminkan sesuatu yang dilakukan pemerintah untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman yang ada pada saat ini. Secara filosofis, kurikulum Merdeka membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini hadir dengan semangat perubahan dan berupaya menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, konseptual, dan berpihak pada siswa. Salah satu ciri utama dari kurikulum Merdeka sendiri adalah pembelajaran berbasis proyek dan konteks lokal yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter dan keterampilan hidup. Misalnya, di beberapa sekolah dasar di daerah pesisir, guru mengajak siswa untuk membuat proyek pemetaan potensi laut di lingkungan sekitar mereka. Nah, selanjutnya yaitu diferensiasi pembelajaran yang menjadi konsep kunci dalam kurikulum ini, yakni memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya, minat, serta kecepatan mereka masing-masing. Nah, yang tidak kalah penting adalah pemberian kebebasan kepada guru dan sekolah untuk menyusun materi ajar dan pendekatan pembelajaran yang menurut mereka sesuai dengan karakteristik murid di sana. Nah, pembeda signifikan dari kurikulum sebelumnya yang lebih seragam adalah pada bagian fleksibilitasnya. Banyak guru kini mulai merancang modul ajar mereka sendiri yang relevan dengan kondisi murid dan lingkungan di sekitar mereka. Sebagai contohnya, sekolah-sekolah dasar dengan latar budaya yang kuat. Nah, materi ajar yang diajarkan di modul ajar dapat dipadukan dengan tradisi atau muatan lokal yang ada di sana, sehingga menjadikan kegiatan tersebut lebih bermakna dan lebih mudah dipahami. Nah, konsep-konsep tersebut sesuai dengan kebutuhan abad 21, di mana pendidikan tidak hanya menuntut peserta didik dalam bidang akademik, tetapi juga menekankan pada kreativitas, kolaborasi, pemecahan masalah, serta literasi digital. Meskipun kurikulum menawarkan perbaruan yang sangat relevan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius. Salah satunya yaitu kesenjangan kompetensi guru, di mana banyak guru, terutama di daerah-daerah terpencil ataupun di daerah-daerah yang minim dengan sumber daya, itu belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Nah, akibatnya kebebasan yang seharusnya menjadi ruang untuk guru berkreasi malah menjadi suatu beban tambahan. Nah, selain itu, infrastruktur pendidikan juga menjadi hambatan yang cukup besar. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan memiliki akses internet, perangkat digital, ruang kelas yang layak, dan perpustakaan yang lengkap, tentu lebih siap untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan teknologi. Nah, sebaliknya, banyak sekolah di daerah pedalaman yang bahkan tidak memiliki akses listrik, jaringan yang stabil, ataupun perangkat pembelajaran dasar, yaitu misalnya di daerah-daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, guru dan siswa menjadi harus menggunakan satu ataupun dua unit dalam satu kelas. Nah, mereka juga terpaksa menggunakan modul atau bahan ajar yang usang karena mereka tidak memiliki akses digital lainnya untuk pembelajarannya. Nah, ketimpangan ini tidak hanya memperlambat pelaksanaan kurikulum Merdeka, tetapi juga memperdalam kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah yang ada. Nah, di sisi lain, minimnya sumber belajar yang terkonseptual dan relevan juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan siswa. Namun, pada kenyataannya, guru merasa kesulitan untuk mencari ataupun menyusun materi yang sesuai dengan latar belakang sosial ataupun budaya serta lingkungan setempatnya. Nah, akibatnya pembelajaran itu menjadi kurang bermakna dan tidak membangkitkan minat dari siswa tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran yang belum sepenuhnya berubah.
Nah, meskipun kurikulum ini menekankan pada pentingnya proses pembelajaran, kreativitas, dan pengembangan karakter, namun pada kenyataannya kurikulum ini masih menggunakan ujian tertulis sebagai ujian akhirnya. Nah, banyak sekolah dan guru masih berorientasi pada nilai akhir karena tekanan dalam sistem pendidikan yang masih menggunakan kurikulum sebelumnya. Nah, dengan demikian, meskipun kurikulum merdeka dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih merdeka, menyenangkan, dan relevan, namun kenyataan di lapangan sangatlah berpengaruh untuk kesiapan guru, pemerataan infrastruktur, serta ketersediaan sumber belajar. Meskipun dalam pelaksanaannya kurikulum merdeka masih menghadapi berbagai tantangan, tapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa kurikulum merdeka telah membawa sejumlah dampak positif, terutama di sekolah-sekolah yang mampu mengimplementasikannya dengan baik. Nah, salah satu dampak yang paling menonjol yaitu meningkatkan semangat belajar siswa. Di beberapa sekolah, siswa terlihat lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran karena mereka diberi ruang untuk berekspresi dan mengeksplorasi minat dan tidak lagi terkungkung pada suatu cara pembelajaran yang beragam. Nah, selain itu, kurikulum merdeka juga berdampak positif terhadap otonomi guru, di mana kurikulum lebih fleksibel dan guru tidak lagi harus terpaku pada buku teks nasional ataupun jadwal pembelajaran yang sangatlah kaku. Banyak guru mengaku merasa lebih bebas untuk berkreasi dalam menyusun modul ajar ataupun merancang asesmen yang akan digunakan untuk menilai karakteristik siswa sendiri. Nah, kebebasan ini memberikan ruang inovasi bagi guru yang sebelumnya merasa terkekang untuk menjadi lebih berkreasi lagi. Nah, kurikulum merdeka juga mendorong terbentuknya komunitas belajar antar guru melalui berbagai platform digital. Salah satu platform tersebut adalah Merdeka Mengajar. Di sini guru-guru dari seluruh Indonesia dapat saling berbagi praktik baik modul ataupun video pembelajaran yang bisa digunakan untuk pembelajaran ke depannya. Nah, komunikasi ini memperkuat semangat kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan di kalangan guru, sekaligus meminimalisir rasa terisolasi yang dirasakan oleh guru di daerah terpencil. Dengan kata lain, apabila kurikulum merdeka diterapkan dengan dukungan dan kesiapan yang memadai, kurikulum ini dapat menciptakan sistem pendidikan yang sangatlah sehat di mana siswa merasa dirinya dihargai dan guru merasa dirinya sebagai fasilitator yang baik. Di balik semangat perbaruan kurikulum merdeka, terdapat pula dampak negatif yang patut menjadi perhatian serius. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah melebarnya kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. Nah, sekolah-sekolah yang telah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang cukup memadai cenderung dapat dengan cepat menyesuaikan diri dan menjalankan kurikulum dengan baik. Mereka mampu mengakses pelatihan secara daring, pengembangan modul ajar sendiri, serta menjalankan pembelajaran berbasis proyek secara optimal. Sementara itu, sekolah-sekolah di daerah 3T masih berjuang dengan keterbatasan guru, fasilitas, serta koneksi internet yang semakin tertinggal. Nah, ketimpangan ini menciptakan jurang mutu pendidikan yang semakin melebar, sehingga cita-cita pemerataan akses pendidikan yang berkualitas justru menjadi lebih sulit terwujud. Nah, selain itu terdapat beban psikologis pada guru yang menjadi persoalan serius. Guru yang tidak memiliki cukup pelatihan ataupun pendampingan cenderung merasa tertekan dengan adanya kurikulum merdeka ini. Banyak guru mengaku kebingungan untuk menentukan target pembelajaran, menyusun modul ajar sendiri, serta memahami bagaimana cara penilaian keterampilan siswa dalam pembelajaran berbasis proyek ataupun proses. Hal pertama yang paling mendesak adalah pelatihan guru yang masif dan berkelanjutan, bukan hanya dalam bentuk pelatihan formal ataupun satu area yang bersifat teoritis, tapi lebih ke bentuk monitoring langsung ataupun praktik nyata dan refleksi bersama yang memungkinkan guru untuk belajar bersama-sama memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka di kelas mereka masing-masing. Dan yang kedua yaitu perlu adanya pemerataan akses terhadap teknologi dan sumber daya pembelajaran di daerah-daerah, terutama daerah 3T. Nah, pemerintah ataupun mitra seharusnya memastikan bahwa daerah-daerah tersebut minimal memiliki listrik ataupun perangkat digital yang dapat diakses. Nah, tanpa infrastruktur yang layak, kurikulum sebaik apapun
tidak akan berjalan dengan optimal. Ketiga, yaitu sistem evaluasi yang digunakan harus diperbaiki, dan yang tidak hanya mengukur tentang capaian akademik saja, tapi juga harus dapat mengukur proses pembelajaran, karakteristik, serta keterampilan kolaborasi. Nah, yang terakhir ataupun yang keempat yaitu perlunya kebijakan pendidikan yang adaptif dan terbuka terhadap umpan balik. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan peran guru, siswa, dan orang tua sebagai pelaku utama pendidikan. Setiap kebijakan termasuk pembuatan modul ajar harus disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Baik, sekian opini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.